Halo teman-temanku semuanya. Nah, ini teman-temanku, saya berada di tempat baru lagi ya. Ini di kebun pohon jati. Nah, ini saya bersama keluarga Balibul, kecuali Temon dan Joni tidak saya ajak. Nah, ini rame-rame ya. Ini saya ingin memberikan mereka makanan. Nih. Nah, ini saya ingin memberikan mereka makanan buah dan sayur ya. Ini tidak ada buah manis. Sini. Ini saya membawa Lena dan Tom juga teman-temanku, supaya mereka mau untuk ikut mencicipi makanan yang saya berikan. Iya, sabar, pelan-pelan. Sabar. Nih. Jadi mereka kalau di tempat biasa di kandang yang sehari-harinya mereka di situ, mereka tidak takut teman-teman. Nah, namun saya harus membiasakan mereka di tempat-tempat baru seperti ini supaya mereka dapat mengenal alam, dan jika mereka mau biarin bermain di atas pohon sungguhan ya yang cukup besar. Melihat beberapa waktu lalu Cindy dan Shirley itu berani untuk memanjat pohon yang begitu tinggi teman-teman. Ini, ambil plastiknya. Sini. Nah, ini untuk Tom dan Lena. Masih seperti biasa teman-teman. Sini makan. Nah, itu mereka mulai memanjat di pohon sungguhan ya. Jadi benar-benar saya mencoba melatih mereka ini untuk melakukan adaptasi dengan suasana baru dan pohon-pohon sungguhan yang berada di alam. Nah, siapa yang kencing nih? Waduh, ini Cindy kencing ya. Ya, makan sini. Ini saya akan mengajarkan Lena dan Tom untuk mencicipi makanan yang telah sediakan. Nah, sebenarnya makanan ini teman-temanku, ini yang sering saya berikan kepada mereka itu adalah sayur-sayuran sawi, terong, dan ubi. Untuk buah-buah manis seperti pisang itu tidak setiap hari saya berikan, hanya beberapa waktu saja, karena makanan ini lebih mudah saya dapatkan di wilayah saya. Dan kemarin di pembuatan video Joni makan apel dan madu, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, terutama seperti Tuan Mika. Itu saya hanya ingin memberikan makanan spesial, saya tidak bermaksud ingin merusak kesehatan Joni, tapi itu saya berikan hanya terkadang ya. Saya sangat senang sekali teman-teman di sini yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai primata dapat berbagi dengan saya, sehingga saya dapat memperbaiki perawatan mereka secara berkala, dimana komentar yang positif pasti akan saya melakukannya. Ini siapa ini? Ini Lena ya. Ayo makan sini. Total dana saat ini untuk biaya pengobatan Joni terkumpul senilai 28 juta. Dan saya akan terus mengumpulkan biaya tersebut sampai 65 juta teman-teman. Setelah biaya tersebut cukup, saya akan bergegas berangkat ke dokter spesialis mata.
Jadi di sini saya tidak berniat untuk mengulur-ulur waktu karena memang dengan biaya tersebut, biaya yang begitu banyak, bahkan saya sendiri pun, dari hasil kerja saya sendiri pun, jika mengumpulkan biaya sebanyak itu butuh waktu yang sangat lama, mengingat di wilayah saya mata uang sangat rendah sekali ya teman-temanku. Jadi saya harus perlahan, dan apa yang sekarang saya rencanakan sebenarnya itu sudah menjadi rencana awal saya sejak merawat Joni. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengirimkan hadiah untuk biaya tambah perobatan Joni. Dan untuk Tuan Gethon, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan yang terus-menerus Tuan berikan untuk biaya pengobatan Joni. Saya tidak mampu untuk membalas kebaikan tersebut. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan Tuan Gethon. Dan untuk Nyonya yang tadi mengirimkan hadiah untuk biaya perobatan Joni, namun beliau tidak mau disebutkan, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang Nyonya berikan kepada kami. Semua pemberian hadiah dari teman-teman itu saya pergunakan untuk perawatan dan pengobatan monyet-monyet yang saya miliki. Thank you, Mr. Gerhan. Nah, jadi anak laki-laki saya ini sejak kecil ya teman-temanku, itu sudah saya ajarkan untuk menyayangi hewan, apapun itu hewannya, saya ajarkan mereka, anak-anak saya ini untuk menyayanginya. Ini teman-teman dapat melihat Tom mulai belajar mencoba mencicipi makanan. Gigi Tom sudah mulai banyak ya teman-teman. Namun Lena masih seperti itu aja. Lena masih enggan untuk menjelajah. Namun jika di rumah teman-teman, itu beberapa kali saya melepaskan Lena, Lena itu akan langsung berinteraksi dengan Copo. Mana Copo? Nah, itu Copo tuh. Teman-teman dapat melihat bagaimana mereka lincahnya bermain di atas pohon sungguhan. Mereka tidak ragu untuk langsung memanjat, namun belum cukup tinggi ya. Itu saking asiknya mereka bermain melihat pohon yang indah ini teman-teman, sampai mereka tidak mau makan, hanya menjelajah dan terus bermain. Ini Cindy ini teman-teman. Cindy pun karena sudah terbiasa saya ajak ke tempat-tempat seperti ini, dia sudah tidak tantrum dan berteriak dan memeluk siapapun ya. Dia sudah biasa sekali ini. Shirley, nah itu Shirley sedang bersantai di atas pohon tuh teman-teman, sedang menjelajah. Namun saya terkejut ya, kemarin Shirley dan Cindy bisa-bisanya memanjat pohon begitu tinggi sekali sehingga membuat saya khawatir karena saya takut mereka tidak mau turun ya. Namun di pohon ini saya rasa mereka mau teman-temannya untuk turun lagi, dan juga jika tidak mau turun saya bisa memanjat pohon ini karena banyak batang rantingnya. Mana Cindy dek? Ini favorit anak saya teman-teman, Cindy. Cindy ini begitu dekat sekali dengan anak laki-laki saya. Dulu Cindy di dalam rumah bersama GG sebelum saya putuskan untuk berada di kandang terbuka. Namun seiring usianya sudah bertambah, jadi sudah tidak kondusif lagi di dalam rumah. Cindy sudah mulai mengacak-ngacak. Dan sekarang GG sudah tidak ada, jadi temannya Shirley. Nah itu teman-teman, jadi Copo dan Sally memanjat cukup tinggi sekali ya.
Saya di tempat seperti ini bisa bersantai cukup lama teman-teman. Tidak hanya pas pembuatan video saja, saya membiarkan mereka sejenak. Mari saya beristirahat. Saya tadi ke sini menggunakan sepeda motor dan mereka semua berada di atas tubuh anak saya, istri saya, dan saya sendiri. Bahkan tadi Sally itu berada di atas kepala motor ya. Wih, kaget. Pelan-pelan. Ini makan. Nih, nih. Ini, sini, ini. Ya. Aduh, maaf, maaf. Oh, ini Tom memegang mata saya teman-teman ya, kaget saya. Tuh teman-teman dapat melihat, mereka sudah tidak ragu ya. Sally dan Chopo sudah tidak ragu untuk memanjat pohon dengan ketinggian. Nah, setidaknya apa yang saya lakukan, pelatihan apa yang saya lakukan untuk mereka, teman-teman dapat melihat sendiri bagaimana perkembangan naluri liar mereka ketika kita ajak di hutan. Namun meskipun di rumah sudah ada kandang terbuka yang cukup besar, jika saya tidak membiasakan mereka beradaptasi di lingkungan seperti ini, saya yakin teman-teman, monyet tersebut hanya berada di sekitar pengasuh saja. Mereka tidak akan berani untuk memanjat pohon tersebut. Seperti ini, Lena, dan ini Tom. Nah, ini Cindy yang mentalnya memang belum cukup bagus. Teman-teman dapat melihat mereka hanya berada di sekitaran saya saja. Mereka tidak mau untuk memanjat sesuai dengan naluri mereka. Namun ini Shirley, mana Shirley? Oh itu Shirley teman-teman. Tuh tinggi sekali itu Shirley. Shirley usianya memang di atas Cindy ya. Jadi mentalnya sudah mulai terbentuk sangat bagus. Sudah berani untuk mulai menjelajah seperti itu. Bagaimana kita mengingat traumanya Shirley dulu ketika pertama kali bersama saya. Shirley itu dengan kondisi ekor yang membusuk dan dengan pengobatan ke dokter Alip, alhamdulillah ekor Shirley bisa kembali pulih. Nah, ini mereka sudah mulai turun lagi menjelajah. Kurang lebih seperti ini teman-teman gambaran mereka ketika mereka berada di alam liar. Itu sebenarnya mereka mencicipi, ada ulat yang berada di bawah daun. Tuh seperti Sally sedang mencicipi ulat-ulat tersebut. Jadi hewan melata apapun yang mereka temui di pepohonan seperti ini, itu mereka akan memakannya. Namun ini sebenarnya belum 100% mereka mampu untuk beradaptasi di hutan. Karena jika di hutan mereka dapat dengan mudah loncat dari batang satu ke batang lainnya melalui ranting-ranting di atas. Ini mereka belum mau ya setidaknya, tapi mereka sudah berani untuk memanjat. Itu sudah menurut saya perubahan yang membuat saya bahagia teman-teman. Cindy masih asik makan. Ini sengaja saya membawa Tom dan Lena karena memang saya ingin mengajarkan mereka mengenal alam-alam baru sejak dini. Di sini jam siang teman-teman, saya membuat video ini karena tadi pagi mereka juga sudah saya berikan makan. Jadi di tempat baru ini malah mereka asik bermain ya, menghiraukan makanan yang saya sediakan. Awas patah. Sini, Heli.
Tom sini Tom, makan Tom. Nih. Nah ini teman-teman dapat melihat Sidib masih menikmati makanan. Jika monyet yang selalu diberikan buah-buahan seperti pisang, saya yakin mereka tidak akan mau teman-teman untuk mencicipi sayuran yang tidak memiliki rasa seperti ini ya. Ini tidak memiliki rasa manis. Nah, namun karena mereka terbiasa saya berikan, jadi mau ya untuk memakannya. Nah ini Tom teman-teman, dan Lena sedang mengamati apa yang dimakan Tom, dan Lena pun akan ikut mencoba. Nah, good job. Jadi untuk Lena ini saya belum dapat melakukan pergerakan yang membuat Lena kaget, karena ketika saya melakukan gerakan yang membuat Lena kaget, dia akan langsung memeluk tubuh saya dan tantrum. Karena di rumah kandang terbuka saya cukup luas teman-teman, jadi otot mereka, otot tangan dan otot kaki sudah terlatih ya, sudah cukup kuat untuk bergelantungan seperti itu. Ini kalau lapar, ini Tom langsung memeluk Sally ya. Shirley, Shirley, turun, sini, Shirley. Tuh, Shirley saya panggil, turun teman-teman. Shirley, karena dia asik sendiri ya, tidak mau gabung dengan Chopo dan Sally. Sini turun, turun, Sally, Shirley. Teman-teman, mereka sangat memahami nama masing-masing ya. Begitu saya panggil, langsung turun. Oh, ini Tom ini kecil-kecil galak juga nih, suka menyerang. Oh. Tom ini memang bagus sekali karakternya teman-teman. Mungkin meskipun badannya kecil namun mentalnya sangat bagus sekali. Dia tidak takut dengan siapapun, tapi itu yang membuat saya khawatir ya. Sini. Jadi teman-teman jangan berasumsi bahwasanya Lena dan Tom tidak saya berikan susu, saya berikan makan. Tidak teman-teman, mereka masih full susu, dan pemberian buah seperti ini hanya untuk melatih mereka untuk makan. Baik ya teman-teman ya, ini saya akan membiarkan mereka untuk bermain dan menjelajah di sekitar sini, dan saya akan beristirahat dulu karena ini tadi jaraknya cukup jauh ya, melewati jalan-jalan buruk. Saya akan bersantai dulu dan saya akan membiarkan mereka untuk bermain sesaat di sini supaya mereka tidak bosan dan merasakan kebahagiaan. Jadi mungkin cuman ini teman-teman ya, hal kecil yang saya dapat lakukan untuk melatih dan merawat mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mengikuti saluran saya dan mendukung apa yang saya lakukan di sini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa teman-teman.